Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah Kiai Al-Haj Khairul Muttadiin, pengasuh pondok pesantren Al-Muttaqin, yang kula hormati Mbah Yai Anam Syafi'i, pengasuh pondok pesantren Abi An-Nur, yang saya hormati Kiai Muhammad Muhtasun, pengasuh pondok pesantren Sultan Syarif Qasim, wa ashabal fadail, para pejabat pemerintah, wabil khusus staf ahli Bupati Kabupaten Siak, Bapak Sujarwo, anggota DPR Kabupaten Siak. Tidak lupa juga Bapak Camat, Bunga Raya, Bapak Kapolsek, dan para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adik-adik sekalian, para santri, masyarakat Bunga Raya yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita semua berkumpul bersama-sama untuk mengungkap kembali keberkahan daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu Mudah-mudahan kita semua juga akan mendapatkan barokah dari perjalanannya Nabi Muhammad SAW itu. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah kalau kita mencermatinya, hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj yang sangat luar biasa ini. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita semua, harapan kita semua, junjungan kita bersama. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya beliau dari dunia sampai ke akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal.
bunga raya kok pelit-pelit amat sih ya. Amin ya robbal. Kan kalau suara kan nggak ada pajaknya, tinggal suara yang kenceng aja, apa susahnya? Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara Isra Mi'raj itu berarti kita bicara iman. Ketika kita bicara Isra Mi'raj itu ada kaitannya dengan perjalanan kemanusiaan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal oleh masyarakat siap dengan sebutan thariqah atau tasawuf. Genetika daripada Islam di Riau adalah genetika tasawuf. Jadi bukan sekedar halal haram, tapi ada tasawuf. Ini yang perlu digali supaya hati kita lembut. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya katakan bahwasannya berbicara tentang Isra Mi'raj itu adalah bicara tentang keimanan? Karena perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit nomor 7 ada Rafraf, di atas Rafraf ada Mustawa, di atas Mustawa ada Sidratul Muntaha. Pulang pergi bolak-balik, waktunya tidak ada setengah malam. Ini satu perjalanan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasanya nggak seperti itu. Kalau sampean itu pengen tahu luar biasa, harus tahu dulu biasanya bagaimana. Biasanya kalau orang minum racun mati. Ini ada orang bunga raja minum racun nggak mati. Luar biasa ini. Biasanya kalau seumpama orang ketabrak ditabrak mobil itu remuk. Ini ada orang siap ditabrak mobil berkali-kali badannya tidak remuk. Ini namanya luar biasa. Secara filsafat bahwasanya kita mengetahui luar biasa harus tahu dulu biasanya bagaimana. Sekarang saya tanya, Rasulullah berjalan di perjalanan malamkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bolak-balik waktunya tidak ada setengah malam. Luar biasa atau tidak? Luar biasa atau tidak? Biasanya bagaimana? Itu yang kadang-kadang orang Riau kadang-kadang bingung deh. Namanya juga ashabul bingung. Nah sekarang ini yang perlu kita ketahui. Kita bisa mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu luar biasa, tapi kita kadang-kadang tidak tahu biasanya bagaimana. Saudara-saudara sekalian, para saintis Jerman pernah meneliti ketinggian langit itu seberapa. Langit diukur. Gure langit piro, langit kok dihitung Pak. Wong sampean ngitung kreditan, ngitung utang aja nggak kehitung. Udah pusing sendiri, ini langit dihitung orang Jerman. Itu langit nomor 1 itu berapa tingginya? Dengan apa? Dengan satu yang memiliki kecepatan yang paling tinggi. Apa? Cahaya. Cahaya yang paling lambat 1 detik bisa 30 km atau bisa 60 km. 1 detik 60 km, 30 km. Ini cahayanya ditaruh di bumi oleh orang Jerman, diukur melalui sinyal. Cahayanya dilepas, sinyalnya di laboratorium jalan. Bangunin yang ngantuk. Ngantuk boten Bu? Ngantuk boten? Kau ngantuk ora apa-apa.
Nanti kalau selesai ngaji kemudian matanya masih merem terus, nggak usah dibangunin, digotong aja ke kuburan sekalian. Ini Pak diukur dengan kecepatan cahaya 1 detik bisa 60 km. Itu saudara-saudara tembus sampai ke langit nomor 1. Ternyata kesimpulan penelitian itu apa? 1 detik cahaya 60 km itu bisa sampai ke langit nomor 1. Itu membutuhkan waktu tidak kurang 300 tahun. Dengan kecepatan cahaya, apalagi kalau seumpama dengan langkahnya manusia. Jadi artinya dengan kecepatan cahaya pun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki usia 63 tahun, dianugerahi oleh Allah usia 63 tahun, untuk sampai ke langit nomor 1 pun gak cukup. Bayangkan kalau dengan kecepatan cahaya 300 tahun, langit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 300 kali 7, Rafraf Mustawa Sidratul Muntaha 10, 300 kali 10 sampai ke Sidratul Muntaha kecepatan cahaya 3000 tahun, bolak-balik 6000 tahun. Ini penelitian ilmiah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus sampai ke langit nomor 7, sampai di atas langit nomor 7 sampai Sidratul Muntaha, pulang pergi, ternyata waktunya tidak ada setengah malam. Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Biasanya 6000 tahun. Nah kan udah tahu biasanya, jadi kalau luar biasa itu harus tahu biasanya dulu. Kalau seumpama kalian belum tahu biasanya, mana mungkin tahu itu luar biasa. Saudara-saudara sekalian, maka di sini saudara-saudara sekalian, kalau seumpama Isra Mi'raj itu dipahami dengan sejarah perjalanannya yang sangat luar biasa dengan memakai buraq, jelas di sini saudara-saudara sekalian kesimpulannya bisa ditebak oleh kita, bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj tidak dengan kekuatan sendiri, tidak dengan kekuatan Rasulullah sebagai manusia. Rasulullah Isra Mi'raj tidak dengan kekuatan manusia, tapi Rasulullah Isra Mi'raj adalah biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah, wa bimasyiatihi wa iradatihi, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kekuasaan Allah, tanpa kehendak Allah, seorang Nabi Muhammad tidak akan mungkin menembus langit nomor 7 sampai Sidratul Muntaha. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang namanya Isra Mi'raj itu bukan perjalanannya Nabi Muhammad di waktu malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, bukan perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, itu adalah Isra Mi'raj. Kesimpulan dan definisi ini jelas salah, menyalahi daripada filsafat adanya perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah Isra Mi'raj tidak dengan kekuasaan sendiri, tidak dengan kekuatan sendiri, tapi Rasulullah Isra Mi'raj adalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yang paling benar, yang namanya Isra Mi'raj itu bukan berjalannya Rasulullah di waktu malam hari, bukan. Tapi yang benar adalah Isra Mi'raj adalah memperjalankan malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi otoritas Allah dimunculkan dalam definisi ini. Ini yang benar. Allah memperjalankan malam kepada Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang memperjalankan malam ya Allah, yang diperjalankan malam ya Rasulullah. Bedanya setipis kulit bawang, tapi hati-hati. Sebab apa saudara-saudara sekalian?
Maka kata Imam Izzuddin Al-Hanafi mengatakan, kalau seumpama di dalam Al-Quran disebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, Maha Suci Zat yang telah mengisrokan, memperjalankan malam pada hambanya, ini berarti yang berjalan yang diperjalankan malam adalah Rasulullah, dan yang memperjalankan malam dengan kekuasaannya adalah Allah. Maka betul kata Al-Imam Shahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdi laila, Maha Suci Zat yang telah mengisrokan hambanya di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ayat Al-Quran, bukan cerita tentang Rasulullah, tapi ini ayat Al-Quran adalah Allah sedang menceritakan dirinya sendiri, bahwa dirinya telah memperjalankan malam hambanya. Jadi ini Allah lagi cerita dirinya sendiri, bukan cerita tentang Rasulullah. Bisa dipahami? Ya, paham, gak paham yang penting manduk-manduk beres, mambut-mambut beres. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, bahwasanya Isra Mi'raj itu saudara-saudara sekalian, ayat Al-Quran Subhanalladzi asra, itu Allah tidak sedang menceritakan hambanya, tapi Allah sedang menceritakan dirinya sendiri telah mengisrokan hambanya. Maka di sini saudara-saudara sekalian, ketika kita semua mendengarkan Isra Mi'raj, maka fokus pikiran kita kepada Allah, jangan kepada Nabi Muhammad sebagai manusia. Kenapa? Sebab kalau seumpama kita fokus kepada Nabi Muhammad sebagai manusia, maka akal pikiran akan bergolak. Tidak mungkin kanjeng Nabi bisa menembus sampai Sidratul Muntaha. Akhirnya seperti Abu Jahal tidak akan beriman. Tapi kalau kita fokusnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Kuasa, nanti seperti Abu Bakar As-Siddiq, jangankan Isra Mi'raj, di atas Isra Mi'raj aku percaya. Inilah yang disebut dengan iman. Maka Isra Mi'raj kaitannya dengan iman. Ini belum sampai, belum ngerti apa, belum bingung nih. Sampai belum membingungkan nih. Udah aku ngerti nggak ngerti, yang penting mantap. Manggut. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian bisa dibuktikan bahwa yang memperjalankan malam itu adalah Allah, bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu tidak dengan kekuatan sendiri, adalah dibuktikan di dalam Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini sedikit agak mumet, tapi belajar mumet, sedikit puyeng, belajar puyeng. Jangan sampai orang gak puyeng sama sekali, nanti gak panjang umurnya. Kalau orang gak pernah puyeng itu biasanya sakitan terus. Tapi kalau orang hidupnya puyeng terus, insya Allah sehat. Betul atau bu? Belajar puyeng. Orang itu yang hidupnya puyeng terus itu biasanya panjang umurnya tuh. Contohnya tuh tetangganya sampean yang nggak punya apa-apa, puyeng mikirin anak sekolah belum bayar, puyeng kredit, puyeng utang, tapi puyeng akhirnya dari pasar naik motor, tiap hari tiap malam puyeng terus. Itu usianya sampai 90 tahun sehat terus. Itu hebatnya orang puyeng. Tapi kalau orang yang hidupnya nggak puyeng, coba aja cepat sakit, nanti cepat mati. Makanya orang-orang kaya itu banyak yang sakit cepat mati. Kenapa? Sebab nggak pernah puyeng di hidupnya. Pengen mobil gampang, pengen rumah gampang, pengen duit gampang, pengen belanja gampang, pengen makan gampang, pengen bini lagi, istri lagi gampang. Semuanya gampang semua, akhirnya matinya juga. Nah, itu bisa kesimpulan sendiri. Makanya orang jangan terlalu tidak puyeng lah, ditambah puyeng-puyeng sedikit lah. Biar apa? Biar uripnya awet. Hidup puyeng, insya Allah keringatnya keluar. Keringat keluar, sarafnya aktif. Saraf aktif, badannya sehat. Badan sehat, panjang umurnya. Makanya sampean jadilah ashabul puyeng, insya Allah panjang umurnya sehat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hidupnya tiap hari untuk makan aja nggak bisa, puyeng terus, nggak mati-mati, 90 tahun masih sehat.
Makanya tadi saya ngobrol dengan Kiai Khairul Muqtadir, katanya Gus, saya pernah dia kencing menyet, kencing manis Gus. Ini jelas Kiai hidupnya nggak pernah puyeng ini ya. Makanya sekali puyeng langsung sakit. Ini dulu Kiai hidupnya enak terus ini. Nah, maka dari itu jangan sampai nggak puyeng lah. Ditambah puyeng lah, sedikit-sedikit puyeng nggak apa-apa lah, cuma sebentar aja. Kalau puyeng keringatnya keluar, artinya sarafnya aktif, panjang umurnya, badannya sehat. Sebab kalau orang badannya sehat itu sarafnya harus aktif. Tanpa mengaktifkan saraf nggak mungkin sehat. Sebab kita ini tubuhnya terdiri dari saraf-saraf. Jadi harus sehat, harus aktif sehat. Kalau sarafnya nggak aktif nggak akan sehat. Lah saraf aktif manakala kalian berpikir manakala kalian puyeng. Kalau puyeng berpikir, akhirnya sarafnya aktif, badannya sehat, panjang umurnya. Itu aja filsafatnya. Jadi kalau seumpama hidup sampean hidupnya nggak puyeng, hati-hati tuh, biasanya cepat mati tuh. Orang yang kaya ini kadang-kadang umur 50 tahun kena diabetes, kena dikubur. Orang kaya ada yang kena jantung, ada yang kena macam-macam, karena semua dimakan, makan apa aja bisa, nurutin apa aja, dia itu akhirnya hidupnya mutar-mutar di situ aja. Tapi yang namanya orang yang puyeng hidupnya, orang nggak punya hidupnya mumet, puyeng. Masya Allah, pesawat tiap pagi, akhirnya badannya sehat, dia berpikir keras, badannya sehat, 90 tahun masih sehat terus. Kira-kira di Siak ada nggak yang model itu? Ada kok nggak? Itu namanya ashabul puyeng. Saudara-saudara sekalian, ini santri. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini para santri harus tahu tarkib atau susunan kalimat bahasa Arab asra bi'abdihi. Ini di dalam susunan bahasa Arab menyalahi aturan. Kenapa menyalahi aturan? Ada lafaz asra. Asro itu asalnya dari lafaz saro. Saro adalah bentuk mujarrad, mengikuti wazan af'ala jadi asro. Ada kalimat fi'il kata kerja dengan lafaz asro, sudah muta'addi dengan lafaz asro. Tapi setelah itu ada bi'abdihi. Ini sebetulnya nggak boleh. Sebab di dalam bahasa Arab kalau asro pakai wazan af'ala, baknya harus dibuang. Dan setelah bak harus dinasabkan, difathahkan. Contoh marortu bizaidin. Marortu bizaidin ada baknya. Jadi marortu ini kata santri dimuta'addikan oleh bi. Tapi kalau seumpama marortu yang mengikuti wazan af'ala, amrortu berarti sudah muta'addid, ba harus hilang. Zaidnya difathahkan. Amrortu zaidan. Ambil salah satunya, amrortu zaidan atau marortu bi zaidin. Kalau amrortu ya zaidnya difathahkan, kalau pengen pakai bi zaidin maka amroha harus dikembalikan kepada sifat mujarrad, marortu bi zaidin. Tidak boleh amrortu bi zaidin, itu menyalahi aturan nahwu shorof. Tapi kenapa di ayat Al-Quran Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi? Loh, kalau begitu Allahnya salah, sambar gledek ente. Ada enggak yang berani menyalahkan Allah? Ada apa tidak? Kira-kira Imam Sibawayh harus nurut sama Allah, apa Allah harus nurut sama Imam Sibawayh? Maka dari itu ini polemik Pak, supaya panjenengan tahu di dalam ayat Al-Quran Subhanalladzi asra bi abdihi ini ada satu pemikiran ulama yang sangat dalam di dalam mengurai kebuntuan tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu nggak cukup pakai jenggot. Orang kadang-kadang pengen disebut agamis jenggotnya panjang, pengen disebut ulama jenggotnya panjang. Quran nggak ngerti, hadis nggak paham. Di kampung saya banyak namanya kambing kacang. Sombong. Kata Rasulullah, orang berjenggot itu harus menjaga diri. Yang jadi yang penting akhlak bukan jenggot. Kata Rasulullah mengatakan, ya Aba Dzar istarsil lihyatak, panjangkan jenggotmu. Kenapa ya Rasulullah?
Kenapa sahabat Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Karena semua orang Arab jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Orang Arab semua berkumis, gak ada orang Arab yang berkumis itu. Betul lah betul? Betul betul? Nggak ada itu orang Arab yang nggak berkumis berjenggot bu. Yang ada di Hijaz, yang ada di Yaman, semuanya ada kumis dan jenggotnya. Makanya kalau seumpama salah satu oknum Ba'alwi atau Habib ada yang mengatakan bahwasannya orang Yaman, orang Hadramaut, tidak sekali-kali orang Hadramaut dan Tarim keluar jenggot dan kumisnya kecuali diangkat oleh Allah dari wali kutub. Nah ini apa ini? Ini kaidah dari mana nih? Kok jadi wali kutub diangkat berdasarkan jenggot? Padahal orang Arab itu semuanya punya jenggot dan kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah supaya matamu bisa dijaga dengan jenggotmu. Kalau jenggotnya kelipis nanti matanya jelalakan, tapi kalau jenggotnya panjang mata kalian akan tunduk. Kalau nggak ada jenggotnya kalian bisa nampang kemana-mana, tapi kalau nggak ada jenggotnya sudah di situ akhlak akan terjaga. Daripada prinsipnya akhlakul karimah, supaya mulutmu jangan bicara kasar, supaya mulutmu jangan menfitnah, jangan menjelek-jelekan orang. Karena diatur kalau jenggotmu, jadi pada hakikatnya adalah akhlak. Jadi kalau sampean yang tidak punya jenggot jangan berkecil hati. Nggak usah cari telurnya udang digosok-gosok dan jenggotnya turun, nggak usah. Yang penting akhlaknya, bukan masalah jenggot. La min jihatil jenggot walakin min jihatil akhlak. Faham tak? Faham apa? Ya, faham nggak faham, yang penting manggut terus. Ngantuk nggak tuh? Ngantuk nggak? Ya, nggak apa-apa kalau ngantuk tidur, nggak apa-apa. Yang namanya pengajian tuh ngantuk dengan tidur sama aja dapat pahala. Jadi kalau yang sudah sepuh-sepuh yang udah piat-piat udah tidur aja nggak apa-apa. Nanti kalau selesai pengajian masih tidur digotong di kuburan. Ini kata Kiai mengatakan paling enak itu datang ke pengajian, merem melek tidur tetap dapat ganjaran, pulangnya bawa ilmu dapat banyak ajaran, apalagi nongkrong sambil makan bungkusan. Ini yang nggak ngomong dikasih bungkusan, saya ngomong nggak ada bungkusannya, cuma tisu doang. Biasanya kalau tisu itu nggak ada makanannya. Ini mah di Bunga Raya ada tisunya nggak ada makanannya, gimana itu? Aneh juga kalau dipikir-pikir. Ini yang disebut sama saya manusia pelit kayak gitu. Oke ya, jenggotnya panjang tapi pelit-pelit juga gitu. Ayo pada ngaji dekat paman ulama. Siapa yang seneng ngaji pahalanya dapatnya surga. Siapa yang seneng ngaji pahalanya dapatnya surga. Pengen masuk surga apa tidak bu? Kira-kira potongan sampai ini potongan surga apa potongan neraka? Kira-kira yang bener, masa potongan surga hidungnya ngeblesak kayak gitu. Ini surga paling mana iya tanya. Ayo pada kedonga besok mancing su. Gimana caranya? Yang anak pengajian, ayo pada teka. Ojo podo lungo nganti rampung dongo. Ngerti nggak? Kalau seumpama doa belum selesai jangan bu. Ini biasanya ibu-ibu nih sahibul bubar. Makanya saya doakan siapa yang bubar saya doakan mudah-mudahan suaminya pada kawin lagi. Ini namanya sholat. Sholawat kalau pakai bahasa Jawa enak enggak?
eling-eling manusa urip ning alam dunya ono ning dunya sepira suwine di ibaratke cuma mau mampir ngombe. Sholawat pakai bahasa Sunda enak nggak? Sayang si sungguh sayang, ganteng tara sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi rajin Siti Zulaikha gelis tapi rajin jalan-jalan ke Purwokerto, tuku sandal gawean Jepang. Ojo kemet bojo loro, bojo siji mangane kurang. Sholawat bunga raya. Ojo kemet bojo loro, bojo siji mangane. Ini ibu-ibu kok semangat-semangat amat sih Pak? Lakune wis doyong, wis pantes di Apa bisa? Mripate wis kabur, wis pantes di Ini dinding jelek-jelek apa ini? awake pada garing, pengen kawin. Dasar si bapak. Cangkem ora bisa mingkem, wis kudu di Enak sampean nih Pak. kata si bapaknya, jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomong. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit neng. Asal dikok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang kayak wewe. Syukur aku sendiri masuk. Nih ibu-ibu gak dirasani lama saya ngaku sendiri syukur. Yang pakai kudunya plengsat-plengsat jelas gue gombel beneran ini. Nah, ini namanya sholat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da' إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Enak apa enggak Bu? Baru nomor 9 ini telat makan, udah telat makan malam ini. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, Ini saudara-saudara sekalian, maka dan itu kalau seumpama ada lafaz asra bi abdihi secara nahwu sharaf sebetulnya adalah menyalahi aturan. Ada asra wazan af'ala sudah muta'addi dengan wazan af'ala, ada baknya di ta'diyah. Ini berarti ada tuh ta'diyahnya ada dua.
Padahal di dalam ilmu nahwu shorof itu harus milih salah satunya. Kalau pakai asroh, pakai wazan af'ala, ba harus dibuang, maka lafaz setelah ba harus difathahkan. Asroh abdahu. Kalau seumpama pakai bi'ati muta'addi dengan ba huruf jar, maka asroh harus dikembalikan kepada mujarradnya, yaitu saro. Yang betul adalah subhanalladzi saro bi'abdi atau subhanalladzi asro abdahu. Dua-duanya disebut asro bi'abdihi, menyalahi aturan nahwu shorof. Tapi siapa yang berani menyalahkan Allah? Ayo. Memang kadang-kadang Allah tuh kadang-kadang bikin mumet juga sih hambanya supaya mumet mikir. Karena orang mumet itu orangnya badannya sehat. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara adalah satu masukan dari saya kepada panjenengan semua, bahwa menafsirkan Al-Quran itu tidak dengan akalnya sendiri. Harus ada kode etik penafsiran yang tidak boleh dilanggar oleh kita semua. Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, termasuk Al-Imam Ibrahim Al-Biqai pada abad ke-6 Hijriah, yaitu dalam kitabnya Nahwud Durrah fi Tanasubil Ayat was Suwar, mengatakan jelas bab di sini bukan litakdiyah, itu solusinya. Asra ini adalah sudah kepastian muta'addi, tapi bab ini bukan ada ta'diyah. Bab ini tidak ada ta'diyah. Kemudian kalau babnya bukan ada ta'diyah, gunanya bab ini untuk apa? Maka para ulama menyatakan bab ini gunanya maknanya lil ilsaq. Lil ilsaq, untuk merekatkan, untuk menempelkan. Maka kata santri mahalnya mahal nasab, maka dari itu tidak menyalahi aturan. Kalau seumpama ada di Alfiyah Ibnu Malik mengatakan alamatul fi'lin mu'adda angkasil wa ghairi masdarin bihi nahu umil falsif bihi maf'ulahu illam yanu an fa'ilin nahu tadabbartul kutub sampai 10 surah tidak siman di arti jari wa in khudifan masbulil mujalli marartu bi zaidin amrartu zaidan asro abdahu asro bi'abdi, maka baknya jelas bukan diletak dia, tapi ini keduanya jar majrur, ini mahal nasab. Bak ini gunanya lil ilsaq, puyang dah. Ini mulut doang ngomongin tali pancingan ngerti orang sampai wis ngerti gak ngerti, yang penting mantuk. Bak ini gunanya lil ilsaq. Lil ilsaq itu apa? Ilsaq itu adalah untuk merekatkan, untuk menempelkan. Nempelkan apa? Merekatkan, menempelkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, Maha Kuasa, ditempelkan kepada keadaan Nabi Muhammad sebagai makhluk, di mana Nabi Muhammad serba terbatas. Ini efek telat makan masuk angin. Kalau di Cirebon kalau ada kiai datang, kayaknya suruh makan dulu, suruh ngopi dulu, makanya nggak masuk angin gitu. Ini setelah ngaji ada makan nggak nih ngomong? Tenang Gus, ada Gus. Ya tanya. Tapi kalau setelah ngaji makan kata orang Purwokerto, kata orang tukang tuh baru ngaji mangan, tuh bajingan baru ngaji mangan. Nanti ada yang ngomong usaha pas kayak bajingan baru ngaji jaluk mangan, dasmu buntul. Paham nggak? Saudara-saudara sekalian, di sini saudara-saudara sekalian, menempelkan sifatnya Allah yang maha kuasanya tidak terbatas, ditempelkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kekuasaannya sebagai manusia serba terbatas. Umur ada batasnya, langkah ada batasnya, pandangan mata ada batasnya, kesehatan ada batasnya. Rasulullah penuh dengan keterbatasan sebagai makhluk Allah. Maka untuk mencapai jarak yang sangat jauh dengan kecepatan yang maha tinggi, perlu ditempelkan dengan kekuasaan Allah. Maka ditempelkannya, diturunkannya lafaz ba setelah lafaz asro bi'abdi. Ini untuk supaya manusia berpikir, kok bisa ada asro bi'abdi, berarti ba-nya bukan litakdiyah. Itu Allah ngajari manusia seperti itu.
tak usah dipikirin. Ngerti yang penting ngantuk-ngantuk dari mikir apa sampean. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah Makkah mengalami satu kejadian yang luar biasa. Kenapa kekuasaan Allah? Kenapa kok satu waktu 6.000 tahun ditembus oleh Allah hanya setengah malam juga tidak ada? Karena Allah tidak butuh waktu. Yang menciptakan waktu itu Allah. Bukan sekedar tidak butuh waktu, Allah tidak butuh tempat. Yang menciptakan tempat Allah. Yang butuh waktu dan tempat makhluk Allah. Kita makhluk Allah butuh waktu. Kita duduk butuh waktu ada 1 jam 2 jam. Kita duduk butuh tempat harus ada. Tanpa waktu dan tempat makhluk Allah tidak bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh waktu dan tempat. Yang menciptakan tempat dan waktu itu Allah. Makanya mau setengah malam, mau setengah detik Allah Maha Kuasa. Inilah fungsinya kita ketika membahas Al-Quran tentang masalah Isra Mi'raj. Kita fokus kepada Allah supaya imannya turun. Jangan logika yang lemah. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian kemudian Nabi Muhammad sangat luar biasa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan satu hal yang luar biasa dengan kekuasaan Allah. Mirip dengan Nabi Musa menggetokkan tongkatnya, fa'fajarat min hutnata asyrata 'aina, memancar 12 mata air, fa'falaqal bahar, lautan terbelah menjadi 2. Ini semuanya adalah kembali kepada kekuasaan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang disebut mu'jizat. Maka Nabi Muhammad sangat luar biasa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati luar biasa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada izin Allah karena itu adalah otoritas Allah. Maka di sini ketika Nabi Muhammad pulang itu Allah mengatakan Muhammad luar biasa ya. Muhammad istimewa, betul. Musuh Muhammad itu makhluk yang mulia, iya. Bisa menembus sampai Sidratul Muntaha dengan waktu yang sangat cepat, cuma setengah malam saja tidak ada, betul. Tapi kata Allah, Muhammad bukan Tuhan. Sehebat-hebatnya Muhammad, Muhammad bukan anak Tuhan, Muhammad bukan anakku, Muhammad bukan manusia yang mengandung Tuhan. Iya. Muhammad tetap sempurna sebagai hambaku, maka disebut abdi, sebagai makhlukku. Buktinya apa? Kata Allah, maka jangan katakan Muhammad anak Tuhan. Jangan katakan Muhammad itu Tuhan, Tuhan selain saya. Jangan katakan Muhammad itu manusia yang mengandung Tuhan, karena Muhammad melakukan hal luar biasa. Tidak, Muhammad tetap manusia, makhlukku, bukan manusia yang mengandung Tuhan, bukan anakku, bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan. Buktinya apa? Buktinya antara aku dengan Muhammad beda. Bedanya apa? Kalau aku pangeran Tuhan, Tuhan itulah yang tadi ila makhluk mukhassisin. Tidak butuh sama tempat, tidak butuh sama sesuatu yang mengkhususkan termasuk waktu. Tidak butuh pada tempat dan waktu. Sedangkan Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj walaupun luar biasa, walaupun istimewa, sangat luar biasa, kecepatannya sangat luar biasa, tapi Muhammad tidak keluar dari konteks makhlukku, tidak keluar dari konteksnya dia sebagai hambaku, bukan Tuhan. Karena Muhammad itu manusia, maka Muhammad tetap masih butuh waktu dan tempat. Apa waktunya? Allah mencantumkan Lailatul Qadar. Apa tempatnya? Allah mencantumkan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini tempatnya, lailan ini waktunya. Muhammad ini adalah butuh waktu, masih butuh tempat, menunjukkan Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad adalah manusia. Itulah sir rahasia kenapa Allah mencantumkan lailan yang artinya malam, padahal Isra sudah mengandung arti malam. Yang namanya Isra asalnya dari asro, asro asalnya dari saro. Saro itu artinya apa? As-sairu fil laili, berjalan di waktu malam. Saro berjalan di waktu malam, asro memperjalankan di waktu malam. Subhanalladzi asro, maksudnya zat yang telah memperjalankan di waktu malam. Jadi asro sudah mengandung arti malam. Kenapa Allah menyebutkan lailan yang artinya malam? Rahasianya adalah lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa disebutkan oleh Allah. Kata para ulama mengatakan tauqidul lil abad,
memperkuat posisi Kanjeng Nabi sebagai hamba Allah, bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan, karena Muhammad masih butuh waktu dan tempat, jadi bukan Tuhan. Paham? Paham? Alhamdulillah. Hebat apa tidak Allah? Hebat tidak? Hebat tidak? Dialognya Allah dengan kalian hebat tidak? Ya hebat, kalau saya nggak datang mah nggak ngerti sampai dia. Apa nih maksudnya bi'abdi? Baru diuraikan baru paham. Makanya adik-adik sekalian kalau mondok yang nonton belajar nahwu shorof dari Jurmiyah sampai Ibnu Aqil, Alfiyah dihafalkan, Alfiyahnya dihafalkan, Imriti dihafalkan, kemudian Quran dihafalkan. Walaupun kalian fokusnya di nahwu shorof, minimal Quran 15 juz 10 juz hafal. Yang namanya kayak itu harus hafal 15 juz 10 juz harus hafal. Jangan sampai belas sama sekali nggak hafal Quran. Jadi imam bacanya kulhu dengan kulnya kulhu anas inna itu aja bolak-balik. Emang nggak ada suratnya kan? Nah, sekali-kali baca Amma Tasa'alun surat An-Naba, sekali-kali baca surat Al-Baqarah, sekali-kali 1 juz dibaca. Ya kalau begitu bagus, nanti jamaahnya kabur semua. Sempur sampean ini dibaca Quran malah kabur. Memang saya lihat kalau masjid di Siak ini ada uniknya. Uniknya apa? Kadang-kadang nampaknya kecil, kadang-kadang nampaknya besar. Kalau Idul Fitri ini, masya Allah jamaahnya sampai keluar. Ini masjidnya nampaknya kecil sekali, masjid kekecilan gitu. Begitu Idul Fitri selesai, sholat subuh cuma 2 baris, ini masjid gede amat ya. Jadi nampaknya kegedean kalau sholat jamaah subuh, kalau Idul Fitri kekecilan. Saudara-saudara sekalian, nah ini. Maka di sini saudara, kenapa kok terjadi Allah menegaskan seperti itu? Karena telah terjadi fitnah terhadap Nabi dan Rasul dengan dasar mukjizat dari Allah. Siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi'idznillah wa uhyil mauta bi'idznillah. Menghidupkan orang mati. Nabi Isa luar biasa terfitnah oleh umatnya. Ada yang menfitnah, ada yang menfitnah dari bangsa Yahudi, menfitnah umatnya Nabi Isa dengan dasar cinta kepada Nabi Isa, disesatkan umatnya Nabi Isa. Sebab dicoba mensesatkan umatnya Nabi Isa dengan benci pada Nabi Isa, umatnya berontak, maka disesatkanlah umatnya Nabi Isa dengan dasar cinta kepada Nabi Isa. Maka akhirnya umatnya sesat. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya Isa ini manusia luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Manusia biasa mah nggak akan bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Isa berarti Isa manusia biasa, enggak. Akhirnya tambah jauh. Bu, bapak, ya, yang namanya Nabi Isa ini adalah manusia mengandung pangeran, enggak. Apa sebabnya? Sebab Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu bukan sifat manusia, tapi pekerjaan pangeran. Pekerjaan Tuhan. Isa manusia kok bisa menghidupkan orang mati? Berarti di dalam diri Isa ada sifat ketuhanan. Mulai sisa. Isa pada waktu lahir tidak ada bapaknya, bapaknya. Padahal Isa itu adalah setengah manusia, setengah Tuhan. Ibunya manusia, jelas bapaknya ini Tuhan. Tuhan satu-satunya adalah Allah. Berarti Isa itu anak Allah. Itu karena mukjizat. Nabi Isa dianggap anak Allah. Nabi Isa dianggap Tuhan selain Allah. Nabi Isa dianggap manusia mengandung Tuhan. Karena mukjizat dari Allah. Padahal Allah sudah jelas mengatakan wa uhyil mauta bi'idznillah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini hal semacam ini jangan sampai terjadi di umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya Rasulullah itu adalah umat yang terbaik, maka tidak boleh terjadi fitnah karena ini. Maka Allah menyusun kalimat Isra Mi'raj dengan ayat Al-Quran Subhanalladzi asra yang sangat indah dan memiliki suatu kandungan makna yang sangat dalam. Saudara-saudara sekalian, maka Isra Mi'raj itu saudara-saudara sekalian, itu
saudara-saudara sekalian, adalah dari Allah. Kok bisa terjadi pada Nabi Muhammad? Apakah bisa pada orang lain? Enggak bisa. Kalau seumpama dalam konteksnya Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitab Jami'ul Usul fil Awliya mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bagian daripada al-khilqah, keluar biasa, amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa. Al-khilqah ini bagian daripada mukjizat. Mukjizat ini adalah keluar dari jauharatul nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatul nubuwah keluar daripada khususiatul nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiatul nubuwah itu dari Allah, diberikan kepada manusia yang dipilih oleh Allah. Siapa manusianya? Al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah. Ketika manusia itu menerima khususiatul nubuwah, maka manusia itu akan menjadi nabi dan rasul. Maka kata orang Bunga Raya mengatakan rasul itu lebih utama daripada nabi. Logikanya sederhana aja, bahwa setiap rasul itu nabi, tidak setiap nabi rasul. Tapi sampean jangan lupa, rasul lebih mulia daripada nabi. Ya, mungkin itu betul dengan logika sampean. Tapi kata Imam Ahmad, an-nubuwatu afdal wa akram minar risalah. Nubuwah, khususiatul nubuwah, keistimewaan kenabian lebih utama daripada risalah. Kenapa? Karena nubuwah itu khususiah dari Allah, sedangkan risalah itu wazifah, tugas. Nomor 2, tanpa ada nubuwah manusia tidak akan jadi nabi. Tanpa jadi nabi manusia tidak akan jadi rasul. Maka seluruh rasul harus jadi nabi dulu, dan seluruh nabi menanti nubuwah. Tanpa nubuwah orang tidak akan bisa jadi rasul. Maka nubuwah ini yang asli. Paham gitu? Paham gitu? Saudara-saudara sekalian, dari khususiatul nubuwah, maka saudara-saudara sekalian, orang kalau dari khususiatul nubuwah ini keluar siapa? Jauharatul nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatul nubuwah, mutiara kenabian, keluar di antaranya al-khirqah, keluar biasaan, di antaranya at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah. Maka para nabi tidak pernah belajar tapi pintar sendiri dari Allah. Nabi Muhammad tidak pernah kuliah fakultas hukum, tapi ya hukum syariat dari Allah, dari Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah kuliah fakultas ekonomi, tapi ekonomi syariah itu dari Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah belajar filsafat atau strategi perang, tapi strategi perang dari Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah kuliah di fakultas syariah usuluddin, tapi Muhammad adalah sumbernya. Kenapa ilmunya? Dari Allah. Sampai semua tahu iblis? Tahu iblis? Kenal iblis? Jangan pura-pura sampai. Kadang-kadang ketemu dengan teacher pun nggak kenal sama teman lama kan. Nih, bu, kenal sama Mas Iblis nggak, bu? Hah? Kenal Mas Iblis. Iblis itu mondok kepada Allah berapa tahun? Ratusan juta tahun. Iblis mondoknya nggak tanggung-tanggung pada Allah. Orang kalau mondok sama Mbak Hasyim Asy'ari, alim tidak? 15 tahun alim tidak? Orang kalau mondok di Mbak Abbas Buntet pesantren, alim tidak? Alim. Apalagi 10 tahun, 15 tahun, alim tidak? Kalau orang mondok di Mbak Maimun Zubair di Sadar, alim tidak? 15 tahun, alim tidak? Ini iblis bukan mondok di Mbak Maimun, bukan di Mbak Hasyim, bukan di Mbak Abbas. Itu hanya pangerannya. Pangerannya Mbak Hasyim, pangerannya Mbak Abbas, pangerannya Mbak Maimun Zubair, dan mondoknya bukan 15 tahun, ratusan juta tahun. Makanya iblis sangat alim dan pintar. Kiai siap, nggak ada yang bisa melawan iblis, mesti kalah. Nggak percaya, coba lihat kalau pilkada kalah semua sama kiai. Apa ini iblis menang? Kiai siap mah gampang, kebok bari duit beberes. Betul lah, betul. Nanti kalau semua saudara-saudara kalian, kalau seumpama ilmu itu berdasarkan kasar, kalau seumpama
seumpama ilmu adalah dihasilkan dari ikhtiar hamba, maka tentu iblis adalah paling alim dan iblis tidak akan ada yang mengalahkan. Tapi tidak, saudara, ilmu itu dari Allah Subhanahu. Jadi iblis ada yang mengalahkan siapa? Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin. Iblis pada waktu diperintah oleh Allah menghormati Nabi Adam, menghormati ibamu, iblis menolak. Iblis dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya iblis, kita paduka siap kami laksanakan. Siap, wahai paduka Tuhan. Ya iblis, ma mana'aka Allah tasjuda id amartu. Opo sing ngalang-alangi kowe pada waktu aku merintahkan kowe menghormati Adam, kowe ora gelem nglakoni iblis. Apa yang menghalang-halangi kamu ketika aku perintahkan kamu menghormati Adam, kamu tidak mau melakukan iblis? Iblis seorang panglima malaikat, jawabnya gagah. Kapolsek kalah gagahnya. Modo semedi si hakap sinoba tunggal nutupi dalam ngosongan Adam pucukin kronos witomat dan maringar pun murping mati. Angin pangipit ngiring arum-arum lumrang dan dalam sari orang sumet bakil sakti dekadon dan yang nampar son tinyumonoso bumi konjang lagi langit kerap-kerip menutup gunung pakai cepetuk sumrampe asal bulan bola siap teman-teman. Tunggu, kali ini perintah paduka Tuhan tidak sesuai dengan undang-undang logika yang benar. Gusti Allah dianggap orang benar dari iblis. Kurang ajar beda. Kurang ajar beda. Padahal iblis ilmunya dari Allah. Padahal iblis itu adalah ilmunya kalau dibanding Allah yang tidak bisa dibandingkan. Ada orang kadang-kadang di siap ini kadang-kadang dia mondok tidak pernah, ke pesantren tidak pernah, ngaji ke kiai tidak pernah, ngaji hanya di musola di masjid dengan terjemahan. Tapi tiba-tiba sudah mafir-mafir, kiai sesiap kafir, kiai yang ada di banyak sesat. Ini bentuk manusia, tapi mentalitasnya sama dengan iblis. Orang di kafir-kafir. Yang namanya NU tuh orang mau kunut sok nggak kunut nggak apa-apa. Yang namanya Madzhabul Arba'ah, Madzhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki nggak kunut, Imam Ahmad bin Hambali nggak kunut, Imam Syafi'i kunut, mau kunut sok nggak kunut nggak apa-apa. Makanya NU walaupun kunut tidak pernah melarang orang nggak kunut atau menyalahkan. Ini kadang-kadang ada orang bilang kunut sesat. Waduh, rangkangnya. Orang itu kalau ditanya ngaku sholat nggak bisa. Kunut sesat. Akhirnya orang-orang NU-nya marah semua. Oh, yang nggak kunut sesat sama juga ini sama nyesatin. Kunut sesat. Orang kunut sesat. Yang kunut sesat. Enggak, yang nggak kunut sesat. Yang kunut sesat. Nggak kunut sesat. Yang bingung anak muda di pinggir jalan. Untung saja saya nggak pernah sholat subuh jadi nggak pernah sesat. Dasmu gundul. Ente yang paling sesat. Kira-kira model perkara gitu disiap ada nggak di Bungaraya nih? Insya Allah. Saudara-saudara sekalian tuh ini iblis saudara-saudara sekalian. Maka akhirnya mengatakan iblis alasannya apa? Bukankah aku lebih senior daripada Adam? Bukankah ilmu lebih tinggi daripada Adam? Bukankah aku jabatan lebih tinggi daripada Adam? Aku adalah pimpinan malaikat, panglima besar malaikat, ketua umum, dewa
malaikat. Kalau PKB-nya kayak gitu kira-kira. Kalau partainya kayak gitu Pak Sudarno nih apal itu. Saya dulu aktifnya di PKB dulu. Sekarang sudah nggak berpolitik, apa mumet politik. Terlalu mumet nanti bisa stres. Jadi mumetnya yang biasa aja, jangan terlalu langgar stres. Saudara-saudara kalian. Lalu saudara-saudara sekalian. Akhirnya Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam al-asma, konteks-konteks keilmuan kullaha semuanya. Yang perlu dicermati oleh kalian masyarakat Bungaraya kullaha. Kenapa? Karena Allah ketika ngajari iblis ilmuwan, Allah tidak pernah berbicara kullaha semuanya. Tapi Nabi Adam bicara kullaha. Padahal kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan bahwa Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam ai lahdzatan yasiratan, cuma sebentar saja, tapi dapat ilmunya kullaha. Iblis ratusan juta tahun, tapi tidak kullaha, tidak semuanya. Ini menunjukkan bahwa ilmu laisa min amrin kasbiyin walakin min amrin wahbiyin. Ilmu itu didapatkan bukan karena usaha dan kecerdasan kita, tetapi karena anugerah dari Allah. Maka kalian anak-anak santri yang merasa dirinya cerdas, jangan sok-sok sombong meremehkan orang yang tidak cerdas. Belum tentu begitu pulang di kampung siapa yang jadi kiai, Allah yang memilih. Ada kadang-kadang santri lihat orang yang benar, tahu benar, orangnya tuh wis masya Allah sholat subuh jam 9 pagi. Alasannya apa? Ustaz, itu saya ngeliat imamnya kebalik Ustaz, dikira imamnya ada di bawah, nggak tahunya di atas, minta asmu. Ya Allah, ada kadang-kadang orang itu subhanallah santri itu kadang-kadang tetapi begitu pulang jadi ya mondok sebulan 2 bulan. Abah saya itu, Abah Fuad mondoknya tadi 4 bulan, 8 bulan. Yang suruh pulang siapa? Kiainya. Gus Fuad sana, sampai pulang aja, gak usah mondok lagi. Loh, mau pulang pengen mondok harus suruh pulang. Tapi yang alim pintar. Ada orang yang mondok sampai 15 tahun, gak pintar-pintar. Ada itu orang. Yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya jangan remehkan. Dulu ada di pesantren, ada anak santri yang masya Allah, suruh belajar apa aja nggak bisa, belajar Quran nggak bisa, belajar tajwid nggak bisa, belajar nahwu shorof apalagi. Akhirnya matur kepada saya, Gus gimana ini Gus, jadi Gus udah sampai tuh belajar nahwu shorof nggak masuk, belajar tajwid nggak masuk, fikih tauhid nggak masuk, kemudian gimana? Jadi gimana Gus saya? Dia mau menangis, udah sampean. Loh kamu saya tugasin sama saya belajar aja. Belajar apa Gus? Ngapalin doa. Udah biar kamu jadi kiai doa. Nanti kalau ada orang mati, orang meninggal, doain aja. Namanya kiai tepus namanya. Udah tepus aja. Oh ya Gus, nih dibaca doa. Diapalinnya? Ya Gus, punya dibaca. Terkasih sama saya itu buku doa sendiri. Isinya ini as'aluka semua. Saya minta semua. Yang namanya doa. Minta gitu. Biasanya kayak disiapkan kalau punya buku doa kan Allahumma ini as'aluka, minta terus. Syukurannya kapan dan Allah minta terus. Subhanallah. Dikasih waktu sebulan dipanggil. Saya bilang, Kang sini Kang. Ya Gus, sudah apa belum? Dia bilang, Gus saya nggak ada yang ngapal, kotak saya di beber. Bukan masuk 1 keluar 1, masuk 1 keluar 3 Gus. Waduh gawat sih. Kemudian yang kamu hafal apa? Doa apa? Doa kunut? Nggak hafal Gus. Doa kamilin? Nggak hafal Gus. Doa ini? Nggak hafal Gus. Kamu hafalnya apa? Saya hafalnya cuma doa mau makan doang Gus. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa itu. Ya Gus cuma itu doang. Kenapa bukan kalau itu hafal? Kan saya makan sehari 3 kali Gus, jadi cuma ada apa kan 3 kali hafal jadinya. Masya Allah, ya udah kata saya, kata kiainya bilang udah sampean baca ada doa, setiap doa udah doa makan aja, doa Allahumma barik lana. Ya Gus maksud insya Allah Allah masih barokah karena santrinya ridho, kiainya ridho, dijalankan insya Allah jadi ridho. Bulan barokahnya.
Tapi ya kiainya sedih juga kan. Ini anak kalau doanya doa makan terus Pak. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kiainya yang mumet juga. Ini kok murid saya kayak gini amat. Itu kan yang jadi masalah itu kalau mau masuk ke kamar mandi baca Allahumma barik lana, apa yang mau ditekan ini? Betul. Masya Allah. Tapi kalau kiainya mengizinkan, kiainya ridho, dia ridho, ada manfaatnya atau tidak? Barokah apa tidak? Barokah. Satu malam biasanya kalau malam Jumat itu kiai dan santri biasanya ziarah ke makamnya sesepuh. Itu setiap malam Jumat. Lah itu si dia itu santri itu barusan diperintah sama ibu nyainya. Jadi datangnya agak telat. Begitu dilihat anak-anak kawan-kawannya sudah di makam semua. Jadi dia sendirian. Jadi dia lari dari rumah, dari pondok ke makam, dia lari sendiri melewati pohon-pohon bambu. Itu ternyata disambut sama kuntilanak. Satu refleks dua Allahumma barik lana fima razaqtana, tidak ada benar. Itu kuntilanaknya lari. Kata kuntilanak lapor ke bos, saya tidak sanggup menghadapi bos ada ini bos. Kenapa? Ini sakti, ini santrinya sakti mandraguna. Kenapa? Doanya saja mau makan saya bos. Makanya nggak berani demiknya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang belajar harus minta izin sama kiai ya. Orang tuanya datang, jangan cuma naruh anak aja datang kiai. Saya minta izin, anak barokah ilmunya ke kiai. Orang tuanya datang. Jangan sampai mondokil anak sudah 10 tahun, 50 tahun itu orang tua gak pernah ketemu sama kiainya. Gak barokah nanti ilmunya. Sebab apa? Sama dia mencuri ilmu seperti itu. Mencuri ilmu gak akan barokah. Walaupun ilmunya sama. Ada satu santri yang mencuri ilmu. Ada kiainya punya motornya bisa jalan sendiri. Tidak bisa starter, jalan sendiri, enggak digas, jalan sendiri. Enggak direm, berhenti sendiri. Makanya santrinya geger, ini kiai ilmunya apa? Ada salah seorang santri yang ingin nyuri ilmunya kiai, tapi enggak ijazah sama kiai. Tiba-tiba kiainya manggil dia, Kang sini Kang, ya. Tolong beliin satu depannya, mangga itu sama kamu ya. Pakai apa? Pakai motor saya, Kang. Oh, ini dia mau turun ya. Wah, pakai motor saya. Nih uangnya. Ini motor kuncinya mana? Ya. Oh, motor saya nggak pakai kunci. Jadi ini tatanya bagaimana? Ya, nggak usah diserter, jalan sendiri. Jalannya gimana? Baca Bismillah, itu nanti jalan. Itu gimana Kang? Berarti, ya itu rumusnya Bismillah ini. Nanti kalau ngegas gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu nanti jalan sendiri. Oh gitu, udah jalan sendiri. Langgarannya di mana kayak? Astagfirullah. Oh ini juga duit ilmu ini. Tapi dia nggak ijazah ya, dia nyuri aja gitu. Tiba-tiba udah sana Kang sama kawan tuh. Baik ya, akunya dibawa lah. Ayo baca. Apa tuh? Ya Bismillah. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, itu motornya jalan. Jadi jalannya di bagasnya di mana kayak? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Langsung jalan kakek. Wah, punya jalan-jalan terus. Tiba-tiba itu motornya kiai. Kalau dibaca alhamdulillah semakin banyak, semakin cepat. Itu anak santri saking bisa ngebut itu. Alhamdulillah dibaca 21 kali. Alhamdulillah. Itu motor kayak ngebut. Akhirnya lupa sama perintahnya. Kiai lupa sama perintahnya, jalan-jalan ngebut-ngebutan. Begitu naik gunung turun gunung, begitu lagi ngebutnya di depan ada jurang. Kata kawannya bilang berhenti, ada jurang. Gimana mereka berhenti? Kata kawan bilang baca astagfirullahaladzim, baca istighfar. Aku bilang astagfirullah. Berhenti sejengkal lagi hampir masuk jurang. Dia harus dada, alhamdulillah masuk jurang. Wong alhamdulillah itu legas. Betul. Itu orang namanya nyuriin. Ilmu itu belain nanti belain dapat musibah karena kiainya tidak ridho. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan, kalau seumpama anaknya pengen jadi anak santri yang menjadi orang besar, anak santri yang alim, satu adalah santrinya harus ridho dan kiainya juga harus ridho.
Kiainya ridho, santrinya nggak ridho, tidak akan mengalir itu ilmu. Santrinya ridho, kiainya tidak ridho, sampai kapanpun tidak akan mengalir itu ilmu. Dua-duanya, santrinya ridho dan kiainya juga ridho, insya Allah ilmunya barokah. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, ini di antara Jauharatul Nubuwah itu adalah mukjizat. Mukjizat itu berasal dari Jauharatul Nubuwah. Dari mukjizat itu keluar Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dari mukjizat dari Jauharatul Nubuwah. Jauharatul Nubuwah dari Khususiyatul Nubuwah. Khususiyatul Nubuwah, keistimewaan kenabian, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada manusia yang dipilih oleh Allah, yang disebut Nabi dan Rasul. Maka kesimpulannya, mukjizat dan Isra Mi'raj adalah khusus untuk para Nabi, para Rasul. Makanya para ulama, para kiai, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa saja yang mengaku dirinya Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, maka ini faqad kafar, dia sudah kafir, keluar dari agama Islam, karena sama dengan mengaku jadi nabi. Padahal kenabian sudah ditutup dengan kanjeng Nabi. Saudara-saudara sekalian, makanya kata Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha wa kallamahu Allah Ta'ala faqad kafara. Siapa yang mengaku-ngaku dirinya pergi naik sampai sidratul muntaha, dinaikkan oleh Allah, kemudian berbincang-bincang dengan Allah, faqad kafara, dia sudah kafir. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilakukan oleh manusia selain Nabi. Kalau ada orang yang mengaku itu, berarti mengaku dirinya jadi Nabi, dan Nabi sudah ditutup zamannya Kanjeng Muhammad. Mudah logikanya, tapi kadang-kadang jarang orang yang sadar. Maka di sini saudara-saudara sekalian, makanya kesimpulan ilmiah dari Islam ini untuk menjaga akidah Islam, untuk menjaga syariat, untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus hati-hati. Termasuk yang berkaitan dengan cerita khurafat Isra Mi'rajnya dari kalangan Ba'ali, supaya masyarakat beliau selamat. Ini konteks ilmiah, bukan benci, bukan. Kadang-kadang ada orang beliau, Kusabas pemecah belah, Kusabas ini pembenci. Benci apa? Enggak benci apa? Saya enggak pernah menjelek-jelekan. Saya bicara kalau ini sesat, enggak boleh. Apa sebabnya? Sudah dibaca kitab-kitabnya, banyak kitab-kitabnya, lebih daripada 200 judul kitab dari kalangan Ba'ali yang menyatakan beberapa oknum-oknum mbah mereka katanya bisa mikrot depan Allah. Ini harus ditolak karena kita ini mengaku Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita nggak nolak, kalau kita itu sama siapa? Yang namanya Isra Mi'raj itu Rasulullah itu cuma sekali. Tapi katanya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali diklaim pernah Isra Mi'raj semalam 70 kali. Berarti lebih hebat daripada Rasulullah. Ini yang kita tolak karena kita mencintai baginda Rasulullah SAW dan kita mengangkat derajatnya beliau. Dan kita harus melindungi daripada kesesatan itu kalau masyarakat beliau. Kalau itu diyakini oleh kalian semua, kalian tidak terasa keluar dari agama Islam, mengakunya Islam, tapi di akhirat tidak akan dicatat sebagai agamanya umatnya Rasulullah, karena menyakiti Rasulullah. Kira-kira kalau seumpama ada oknum Ba'ali mengatakan bahwa mbah mereka itu pernah katanya mikrot sampai 70 kali, kalian semua percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau percaya sesat atau tidak? Orang semacam ini kalau seumpama kalian mengatakan itu sesat, berarti kalian membenci Ba'ali tidak? Tidak. Kami orang Riau, orang Melayu, kami orang Jawa, orang Indonesia Nusantara sedang menjaga akidah kami, sedang menjaga masyarakat kami, rakyat kami yang telah didoktrin ratusan tahun, yang didoktrin 100 tahun lebih dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Ini harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada yang percaya, saudara, di Ba'ali, di kalangan Habib itu yang mengaku dirinya bisa mikraj bukan satu orang, banyak. Sampian bisa buka kitab namanya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Abdillah bin Ali Al-Haddad. Kalau sampian guys, silakan nanti kitabnya ada, enggak bisa juga. Di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad itu dikatakan qala al-Habib
Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau saya sih nggak yakin kalau itu dawuhnya Habib Abdullah, karena Abdullah bin Ali Al-Haddad ini orang alim, orang pintar, orang soleh. Sepertinya ini di atas namakan diglorifikasi dalam rangka tujuan supaya orang suku-suku yang lain, suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu menyembah-nyembah suku Baal ini. Seolah-olah suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, suku Indonesia dibawa mereka. Dan sebetulnya belum tentu itu Abdullah bin Al-Haddad yang bicara seperti itu. Tapi saya katakan, saya sebutkan di dalam teks aslinya seperti ini. Silakan cerna sampean supaya ilmiah, namanya Islam itu agama ilmu. Di dalam kitab itu mengatakan, qala Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa wudi'ani lil mi'raji bi Masjidil Hujairah. Telah diletakkan untukku dari Allah. Allah meletakkan masjid untuk saya mi'raj adalah Masjid Hujairah di Tarim, di Yaman. Berarti ini cerita mirip ceritanya Kanjeng Nabi. Allah meletakkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa untuk Isra Mi'raj. Ini kemudian Abdullah bin Al-Haddad mengatakan Allah meletakkan Masjid Hujairah untuk saya mi'raj. Lebih parah lagi, ada yang kita wajib curiga bagi kita semua orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang Islam yang mencintai Rasulullah SAW supaya Rasulullah tidak dipecundangi oleh orang. Apa? Wa usila li syaqqus sadri di Masjid Bani Ali. Aku juga pernah dibelah dadanya di Masjid Bani Ali. Ini cerita dimirip-miripkan dengan ceritanya Kanjeng Nabi ketika Mi'raj. Bagaimana kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi nggak curiga? Ini jelas nggak benar. Bahkan di sana dituliskan, hatta waqa'tu baina yadayillah, saya datang tepat di depan Allah. Wa kallamani Rabbi, dan Allah ngajak ngomong sama saya. Ya Abdullah, wahai Abdullah, aku menciptakan makhluk karena kamu. Maka dari itu tasawuf kaitu kita atau tasawuf masita, pergunakan makhlukku sekarang kamu. Ini kok ceritanya mirip-mirip Kanjeng Nabi. Silahkan, Anda mau terima silahkan, nggak terima ya bisa. Tapi saya menolaknya. Kenapa? Ini cerita mengglorifikasi Abdullah bin Al-Haddad di bawah apa di atas pengajaran, seolah-olah beliau itu sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu. Saudara-saudara sekalian, ada seorang yang mengklaim dari bangsa Al-Habsyi mengatakan, saudara-saudara, bahwa saya yakin bahwa Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu bukan manusia tapi sifatnya ruhaniyun. Roh tapi bukan manusia. Laisa fihil basar, tidak ada kemanusiaannya. Berarti menganggap Abdullah bin Al-Haddad tidak ada wujud manusianya. Apa kemudian? Kalau orang Melayu punya sifat semacam itu, punya keyakinan semacam itu, Anda sudah hancur akidahnya. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Mau dibiarkan apa kita bentengi masyarakat? Bentengi masyarakat apa dibiarkan? Jangan dengarkan orang-orang yang memfitnah. Kita ini orang Indonesia lagi sama-sama membentengi agama dan akidah syariat, sebab ini jelas tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak, makanya sudah disusun beberapa kitab, saudara-saudara sekalian, beberapa kitab yang sudah disusun oleh Perjuangan Mahasiswa Indonesia Laskar Sabilillah, itu adalah menyusun khurafat-khurafatnya Baal yang sudah keluar dari ajaran Islam, dan sangat banyak sekali, saudara. Doktrinnya sangat banyak sekali. Diplesetkan hadisnya Rasulullah tentang Ahlul Bait, padahal mereka bukan Ahlul Bait. Diplesetkan hadisnya Kanjeng Nabi untuk mencintai keturunan Kanjeng Nabi, padahal mereka bukan cucunya Rasulullah. Ini ilmiah, Pak. Ini ilmiah. Rasulullah menyampaikan sesuatu hak itu tidak ada paksaan. Mau ikut silakan, nggak apa-apa. Semuanya ada resikonya, semua ada hadiahnya. Maka Rasulullah itu pernah bersedih diri, ya Allah, kok ini kok orang kok dikasih kebenaran kok malah tambah nolak-nolak, malah mencaci maki saya, menfitnah saya ini malah mau dibunuh. Akhirnya ditegur oleh Allah, ya Muhammad, la mala'anaka ba'an ala nafsik. Kamu jangan menyalahkan kamu sendiri, Muhammad. Itu sudah sunnah daripada nabi-nabi sebelumnya.
Wa ma 'alaika illal balagh. Kamu tuh hanya menyampaikan. Urusan ikut tidak ikut itu urusan Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada kalian, kalian terbuka hatinya. Tapi kalau Allah tidak membuka hatinya, sampai kapanpun kita ilmu, ribuan jutaan ilmu, enggak akan ada arti. Makanya saya hanya menyampaikan. Urusan ikut tidak ikut, itu urusan Allah. Itu urusan pribadi masing-masing. Saudara-saudara sekalian, secara genetika, secara nasab, Ba'alwi ini atau Habib ini bukan cucunya Rasulullah. Sudah diganti. Jadi yang membanggakan Ki Imaduddin tuh bukan Ki Imad. Ki Imad hanya mengungkapkan pendapatnya para ulama. Maka kitabnya Ki Imad itu Minhajun Nasabin fi ibtalin nasab li ali Ba'alwi, pedoman para ahli nasab dalam membatalkan nasabnya Ba'alwi. Jadi kita ngambil dari ahli nasab, bahwa ahli nasab sudah membatalkan nasabnya Ba'alwi. Ternyata kita setuju karena memang benar. Syarif Audah Rafiq zaman dulu sudah membatalkan. Bahkan Banu Alwi, Ba'alwi yang disebut oleh kalian Habib tidak boleh disebut Sayyid. Jadi kalau disebut Sayyid atau Syarif, mengaku dirinya Sayyid Syarif, ditangkap sama Syarif Abdul Rafiq, dimasukkan penjara, bahkan dipucuk sampai 100 kali. Karena mereka bukan Sayyid, mereka itu adalah mencangkok nasab. Ini bukan saya yang bicara, ini ilmiah. Jadi terbuka hatinya sampai bukan benci, bukan Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah. Kalau dia orang alim tak hormati sama saya. Ba'alwi Habib bukan cucunya Rasulullah, tapi dia kalau dia itu memang alim, mondoklah kalian ke dia. Antara ilmu dengan nasab itu tidak ada kaitannya. Kalau orang mondok harus nyambung nasabnya Kanjeng Nabi, itu rumusnya siapa? Imam Ghazali itu bukan cucunya Rasulullah. Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i cucunya Rasulullah, saya katakan bukan. Apa sebab? Karena mbahnya Imam Syafi'i itu nyambung dengan mbahnya Rasulullah, cuma bukan dari cucunya Rasulullah. Tapi kita semua katakan Syafi'i, nggak jadi masalah. Orang ngaji itu nggak mesti yang nyambung cucunya Rasulullah. Jadi kalau Habib itu memang pintar, alim, akhlaknya bagus, baik, bisa membimbing kalian pada kebenaran, ngaji kalian ke sana. Ini namanya Islam rahmatan lil alamin. Kadang-kadang Ba'alwi salah paham. Bukan seperti itu, saudara. Apa sih nih yang namanya Ba'alwi? Itu Ba'alwi bukan Ba'alan. Antara Alwi dengan Alawi itu beda. Kalau Alwi itu adalah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad, itu mbahnya Ba'alwi. Kalau Alawi nisbatun ila Aliyin, kalian baca di Ibnu Aqil, Aliyun itu nisbatnya Alawiyun, cuma mereka mengklaim dirinya Alawiyun dan Sayyidina Ali itu bukan. Sebetulnya mereka bukan Sayyidina Ali tapi Alwi, Ba'alwi, namanya disukunkan. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad, katanya Sayyid Ahmad dari Irak. Sayyid Ahmad dari Irak. Ini Sayyid benar cucunya Rasulullah, nasabnya terkonfirmasi sampai ke Rasulullah. Katanya punya anak Ubaidillah di Yaman. Antara Irak dengan Yaman itu jauh. Dibuatlah satu cerita yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad pernah pindah ke Yaman, punya anak Ubaidillah. Yang jadi permasalahan, kita selusuri, ini cerita benar atau tidak? Ternyata saudara-saudara sekalian, cerita tentang masalah yang berkaitan dengan Sayyid Ahmad pindah ke Yaman pun dibantah oleh para ulama sejarah, termasuk Abdullah bin Saleh Al-Hadrami Asy-Syarafi Al-Hadrami, yaitu pakar sejarah dari Hadramautnya sendiri. Ada kitabnya namanya Asy-Syakhsiyatul Wahamiyah Al-Mazkurah fi Tarikh Hadramaut, sosok-sosok yang fiktif yang tercantum di dalam sejarah Hadramaut. Abdullah bin Saleh mengatakan Sayyid Ahmad dari Irak tidak pernah pindah ke Hadramaut wala bi hududil Yaman aslan, di perbatasan Yaman pun enggak. Jadi kalau ada cerita itu bohong, kirbun wa buhtan. Ini orang Hadramaut. Mereka mengatakan cerita itu dibangun oleh kalangan Sufi Ba'alwi, bukan Sufi Nahdlatul Ulama, bukan Sufi Ba'alwi. Saudara-saudara, ini ilmu buat kalian. Bukankah kalian tidak mau baca kitab? Atau seumpama ada yang tidak bisa baca kitab? Itu ilmunya, ada kitabnya. Saya terjemahan nanti kalau sampai tanya. Saudara-saudara kalian,
Said Ahmad tidak pernah pindah ke Hadramaut. Apalagi kalau seumpama ceritanya bahwasanya Ubaidillah itu adalah hidup tahun sekian, berarti diperkirakan Said Ahmad hidup pada waktu pindah itu kira-kira 120 tahun usianya. Sedangkan jarak dari Irak ke Yaman ribuan kilometer, belum ada pesawat, belum ada apa, naik apa orang hidup 100 tahun lebih. Itu sudah nggak masuk logika dan ini ceritanya tidak ada. Makanya saudara-saudara, para ulama tarikh dan juga para ulama sejarawan mengatakan bahwasanya Said Ahmad tidak pernah punya anak Ubaidillah di Yaman. Itu adalah masnu'atun min ali Ba'alwi. Itu diciptakan oleh keluarga Ba'alwi, yaitu adalah untuk mencangkokkan nasabnya ke Kanjeng Nabi. Ini ilmu buat orang Riau. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati saja kalau sampai itu gurunya. Betul. Segitu enaknya. Jangan bicara fitnah. Jangan kemudian aku mau adu domba. Betul. Apa adanya enak, kalau sesuatu yang apa adanya itu enak. Jangan sampai saudara mentang-mentang bentuknya sama-sama bulat, kemudian setirnya ditaruh ban, bannya ditaruh setir, hancur lagi mobil. Betul. Said Ahmad itu tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Said Ahmad orang mana? Orang Irak. Ketika ada klaim abad ke-10 bahwasanya Said Ahmad punya anak namanya Ubaidillah, ditelusuri ke Iraknya karena keluarganya ada di Irak. Ternyata kata orang Irak, Said Ahmad tidak pernah pindah ke Hadramaut. Makomnya ada di Irak Selatan, di Najaf. Sudah meninggal di sana. Dan Said Ahmad itu tidak punya anak namanya Ubaidillah. Kata tetangganya, kata saudaranya, kata cucunya mengatakan Said Ahmad punya anak cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian kita salahnya apa? Kalau kita mengatakan Ubaidillah bukan anaknya Said Ahmad, kalau begitu salah nggak? Nggak salah. Mitnah nggak? Mengadu domba tidak? Tidak, itu lagi bicara fakta. Jangan mudah dibelokkan, suruh benci kepada orang sama-sama pribumi, benci sama orang sama-sama Indonesia. Panci dengan itu. Kadang-kadang diadu domba sama orang. Jangan. Ini adalah ilmu. Allah sudah membuka semuanya, sesuatu yang belum dibuka oleh Allah tabirnya sebelumnya. Ini sekarang zamannya keterbukaan. Ada internet, ada teknologi sangat luar biasa, apalagi ada teknologi AI. Nggak bisa ngumpet orang. Zaman dulu itu orang mau punya istri 1, 2, 3, 4 ngumpet nggak ketahuan. Ada satu kiai itu, kalau di kampungnya mau punya istrinya 1, punya anaknya 2. Begitu dia meninggal, masya Allah istrinya juga datang lagi, jadi 4, malah anaknya sampai 18. Itu dulu, sekarang mah nggak mungkin bisa kiai. Kalau seumpama kalau seumpama ada kiai di sini, seumpama kemudian pengen punya istri 2 saja mesti ketahuan itu, ada HP, ada Google, ada waduh macam-macam, ada YouTube, udah masukin YouTube, udah viral. Kayak Khairul Muqtariin punya istrinya 3, udah diabetnya langsung naik lagi gula darahnya. Nah itu bahwasanya Said Ahmad itu selama 550 tahun sejarawan menulis 550 tahun tidak ada yang menulis bahwa Said Ahmad punya anak Ubaidillah, tidak ada. Nomor 1 di antaranya kitab apa? Kitab Nasabul Quraisy karannya Al-Imam Mus'ab bin Ubaidillah Az-Zubairi. Di dalam kitab itu enggak ada. Ada lagi kitab Silsilatul Alawiyah fi Ansab Sada Al-Alawiyah karannya Al-Imam Abu Nasr Sahal bin Abdullah Al-Bukhari. Abad ke-4 juga tidak ada. Ada lagi kitab selanjutnya, kitab Tahribul Ansar wa Nihayatul Alqab atau wa Nihayatul Aqab karangannya Al-Imam Abdul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili. Ada yang mengatakan Imam Ubaidili ini kenal dekat dengan keluarganya Said Ahmad, mengatakan Said Ahmad punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Ubaidillah nggak ada. Ada lagi
kitab saudara-saudara dalam kitab Al-Majdi fi Ansab al-Talibin karangan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Umari, itu juga di situ nggak ada. Kitab selanjutnya Al-Muntaqilatul Talibiyah karangan Al-Imam Abu Ismail bin Nasir bin Tabatabai, itu juga nggak ada. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab-kitab Said Ahmad, di antaranya adalah saudara kitabnya adalah Asy-Syajaratul Mubarakah, Itu juga di situ tidak ada. bahkan Imam Fakhruddin menyebutkan dengan kalimat isi, dengan jumlah Said Ahmad punya anak 3, Muhammad, Ali dan Husain, berarti munhasiratun ala thalathatin, berarti terlintas 3, artinya bukan 4 bukan 2 tapi 3. Itu kata ilmu nasab, kalau dengan kalimat isim itu biasanya itu munhasirat, ada atau asbab, itu enggak ada. Ada kitab Al-Fakhri fi Ansab al-Talibin karangan Imam Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Husain bin Ahmad Al-Maruzi, yang biasa dikenal oleh kalian Imam Al-Marwazi, Itu juga tidak ada. Adanya Muhammad, Ali dan Husain. abad ke-8 abad ke-9 di antara kitab Al-Asili karangan Imam Safiyuddin Muhammad ibnu Taqtaqi Al-Hasani, Itu nggak ada. kitab selanjutnya kitab Umdatul Qari karangan Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Ali atau Ahmad bin Ali Al-Hasani Ad-Dawudi, Juga tidak ada. sampai kitab selanjutnya Bahrul Anzar karangan Al-Imam Muhammad bin Ahmad An-Najafi yang dari Irak, Itu juga tidak ada. di dalam kitab nasab Itu tidak ada catatan Said Ahmad punya anak Ubaidillah, sedangkan Ba'ali itu nyangkok nasabnya dari Ubaidillah, katanya putranya Said Ahmad terputus di sini karena tidak ada saksinya, baru muncul nama Ubaidillah 550 tahun muncul nama Ubaidillah di Yaman, katanya Said Ahmad punya anak di situ. Maka ulama tarikh semuanya menolak bahwa itu adalah kilbun wa buhtanun tarikhun muzayyafun. Itu adalah kebohongan dan kedustaan sejarah yang dipalsukan. Itu kesaksiannya ulama. Kita kaget, jangankan ente, saya juga kaget. Saya juga teman-teman Ba'ali banyak, ternyata. Betul. Ini kalau semua kita model kayak gini, itu mengadu domba atau tidak? Mengadu domba tidak? Ada tidak kira-kira kata saya yang tidak menanamkan kebencian? Ada. Itu ada mukuf ilmiah. Nomor selanjutnya kemudian saudara-saudara kalian, untuk memperkuat posisi nasab mereka seolah-olah Said Ahmad punya anak Ubaidillah, kemudian Ba'alwi membuat makam palsu atas nama Said Ahmad. Sedangkan Said Ahmad itu makam aslinya di Najaf, Irak Selatan. Zahirun Yuzar, makamnya itu nampak dan disiarkan orang-orang kayak Wali Songo, kayak Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, Padang Pariaman, banyak yang ziarah. Makamnya besar, makamnya itu adalah makam bangunannya besar. Orang ziarah ke situ. 600 tahun umat Islam, ulama sejarah mufakat bahwa makamnya Said Ahmad ada di Najaf, Irak Selatan. Setelah 600 tahun, tiba-tiba Klan Ba'ali membuat makam di Yaman di Tarim atas nama Said Ahmad. Lah, gimana nih? Menyalahi sejarah, menyalahi data umat Islam yang sudah dimufakati oleh umat Islam, menyalahi data-data sejarah, tapi mereka memaksakan diri untuk membuat. Akhirnya dicarilah kenapa sebabnya, faktor-faktor pembuatannya karena apa? Ternyata itu dari khurafat. Katanya seorang Habib melihat cahaya dari atas langit turun di bumi. Buminya namanya daerah Nusaisa. Dan kata Habib itu mengatakan, aku yakin itu adalah makamnya Said Ahmad. Jadi itu makam tidak ada jasadnya. Ini fakta sejarah dan ini bukan fitnah. Ente bisa lihat sendiri, di Najaf bisa lihat sendiri. Makanya orang dibuka mata hatinya, orang jauh jangan mau diadu domba. Supaya pintar semua kalian umat Kanjeng Nabi dan diserahkan. Kalian pegang sama Kanjeng Nabi, pegang Allah, pegang Kanjeng Nabi. Tidak ada yang mengguli Allah dan Kanjeng Nabi, tidak ada.
Betul. Kalian semua cinta kepada Rasulullah atau tidak? Cinta atau tidak? Cinta atau tidak? Kalian mengagungkan Allah atau tidak? Lalu kalau seumpama ada oknum Ba'ami yang mengatakan bahwasanya Allah ketika menurunkan musibah harus izin sama Habib. Habib ini Al-Mukhtar katanya, itu Habibnya. Jadi kalau seumpama Habib Wali Kutub Al-Mukhtar itu mengizinkan musibah, maka musibah itu diturunkan oleh Allah. Kalau tidak mengizinkan, maka Allah tidak menurunkan musibah. Berarti semua musibah katanya dari zaman dulu sampai hari kiamat itu sudah berdasarkan rekomendasi dari Habib Muhdar. Ini akidah dari mana ini? Ini kata sampean akidah Islam bukan? Jawab, akidah Islam bukan? Kalau masyarakat Riau mengamini dan mengimani semacam ini, meyakini ini, sesat apa tidak? Oh, berarti kalau begitu kebanjiran yang ada di Sumatera berarti gara-gara Muhdar ini. Ya kan? Ini jelas dia benar. Allah dia terus begitu. Ada yang mengatakan oknum Ba'ami bisa marahin malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir dimarahin. Ini gimana? Ada yang mengatakan seolah-olah tuh kalau sama azab kubur tuh kayak enggak apa tidak takut. Ini cerita sebar banyak di YouTube. Kalian bisa lihat juga barangkali ada yang belum, supaya itu pencerahan bagi kalian, supaya kalian bisa mencerna mana yang sesat mana yang tidak. Saya harapkan kalian berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbantu pada leluhur kalian, kiai-kiai yang ada di Riau, kiai-kiai sesepuh kalian dulu yang ada di Riau, yang ada di Sumatera, itu lebih kokoh. Itu semua saudara dengan manusia. Jangan kepada yang lainnya bahaya. Katanya mengatakan ada seorang Habib begitu Muhyiddinnya mati, kata Habib itu mengatakan, ya Fulan, aku tahu kamu tidak pernah sholat, aku tahu kamu itu tidak pernah puasa, senangnya juga mabok, senangnya juga main perempuan, tapi aku tahu kau ini suka sama Habib, suka sama aku, insyaallah barokah. Kalau ente ketemu Munkar Nakir, ditanya ente nggak usah jawab, tolong sodorkan surat saya ini kepada Munkar Nakir. Suratnya ditaruh di bawah kepalanya. Itu Mbak Alwi Munkar Nakir dikirim surat, Pak. Masya Allah. Emang bupati apa kapolsek Munkar Nakirnya? Ente masuk surga tanpa hisab. Ini kalau seumpama doktrin ini, kalau seumpama menjangkiti anak-anak muda yang kecil-kecil yang masih muda-muda nih, dengan sholat tapi akidahnya diserahkan kayak gitu. Berarti kalau begitu sholat nggak penting, puasa nggak penting, mabuk nggak apa-apa, zina nggak apa-apa. Yang penting mencintai Habib, insya Allah terbebas dari siksa kubur, masuk ke surga tanpa hisab. Apakah sesat ini nanti, Pak? Bahaya apa tidak? Saya mau tahu jawaban dari masyarakat Riau sendiri. Bahaya apa tidak ini? Jadi kalau seumpama golongan saya diganti Imaduddin Al-Badari dengan ulama-ulama Nusantara itu mengungkap akidah-akidah yang sesat supaya kalian yang selamat, ini mengadu domba apa tidak? Ini benci apa bukan? Bukan benci, saya ingin menyelamatkan akidahnya saudara-saudara saya yang di Riau. Jangan seperti ini nih, bahaya. Sebab apa? Sebab itu bukan akidah-akidah yang diajarkan oleh para leluhur kalian di Sumatera. Bukan seperti itu. Saya itu apa untuk saudara-saudara tasawuf itu, dari mulai Sumatera, Aceh sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sampai Sambas, Kalimantan, itu semuanya nyambung. Termasuk Datuk Kalampayung yang ada di Banjar, dulu Sekumpul, itu sejarahnya ada. Dan mulai para tokoh Diriyah, Naksabandia, Kholidiyah, para Tijaniyah, para Syaktoriyah, para Syadziliyah, itu semuanya nyambung. Jangan keluar dari itu, saudara. Pegang Nahdlatul Ulama, pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, leluhur. Jangan keluar dari itu. Kalau ada yang melakukan itu, jangan mau. Itu bahaya kepada akidah dan bahaya kepada agama kalian. Makanya kata Rasulullah mengatakan, ya Umar, nanti di akhirat banyak orang kaget. Karena namanya juga hari kaget. Kenapa? Kenapa ya Rasulullah? Banyak orang yang mengaku dan merasa diri umatku, tapi di catatannya nggak ada. Ternyata dia sudah keluar dari umatku tidak terasa. Takut apa tidak? Takut apa tidak? Nah, makanya. Nah, kalau kalian seumpama pengen cerita-cerita masalah itu, nanti ada bukunya sudah disusun.
cita-cita khurafat bid'ah itu ada dalam rangka, bukan dalam rangka menanamkan kebencian. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kata-kata yang kurang ajar. Semuanya data ilmiah. Kalian baca, itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriikum ayati la'allakum tatafakkarun. Allah memperlihatkan ayatnya tentang masalah ba'al nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, dan ininya bagaimana, akidahnya bagaimana, doktrinnya bagaimana. La'allakum tatafakkarun, kata Allah, supaya kalian berpikir. Jangan marah, mikir. Jangan dahulukan marah, mikir dulu. Ini benar apa tidak? Betul betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azim liqulubina diya'a wa li absarina jalaa'a wa li dhunubina mumahhisa wa 'anil nirani mukhallisa. Allahumma ij'alhu syafi'an lana wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nanti saya mohon nanti di Riau di Siak secepatnya dibentuk PWI Laskar Sabinah supaya masyarakat pribumi yang ada di Riau memiliki kekuatan untuk menolak kebatilan, supaya tidak ada persekusi, intimidasi nanti, karena menolak kebatilan itu banyak tantangannya, ada fitnah, ada ancaman, tapi kebenaran harus tetap diungkapkan. Jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.